Timur ke barat, selatan ke utara, bercecer pulau-pulau, bergoyang jangan kelewatan bebek angsa masak biku, wali nona minta, jangan saudara kali. Yang bilang nona mau goyang sampai, cantik sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, bata sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, cantik sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, bata sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, cantik sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, bata sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, cantik sayangnya. Yang bilang nona mau goyang sampai, bata sayangnya. Soal pesta gabung sengkal, suasana malam ini manyal. Oh pemutar pica-pica, menapung goyang lincah-lincah. Satu yang gak bisa bikin hebat, lagu timur memang paling gacor. Warna Jawa, warna Sumatera, Nona Kalimantan dengan Sulawesi. Ada juga Nona Papua, Nona Ambon, dan Nona NTT. Timur ke barat, selatan ke utara, bercecer pulau-pulau, bergoyang jangan kelewatan bebek angsa masak biku, wali nona minta, jangan saudara kali. Yang bilang nona mau goyang sampai, cantik sayangnya. Harimau. Siapa namanya sayang? Maria. Menjadi seekor harimau tidaklah mudah. Memang benar harimau terlihat kuat dan garang. Apa iya ya harimau terlihat kuat dan garang? Iya, Maria udah pernah lihat harimau nggak? Pernah wah. Namun mereka juga besar dan berat. Berarti harimau itu besar dan berat. Ini ya harimau ya? Oh itu harimau. Dan hal itu membuat mereka sulit untuk berburu. Karena badannya besar dan berat, orang tuh sulit berburu. Sedih juga jadi harimau ya. Apa? Jalan 20 Kali percobaan biasanya hanya satu yang berhasil. Jadinya harimau itu berburu di hutan, tapi cuma satu kali percobaan, tapi cuma satu kali yang berhasil. Dia satu kali percobaan udah berhasil, karena badannya yang besar itu jadi hewan-hewan jadi takut. Iya. Saat seekor harimau berjalan di tengah hutan, monyet berteriak ketakutan seperti suara batuk kakek-kakek. Ketakutan dia monyet itu bilang gini, awas ada harimau, haf gitu. Takut monyet itu dimakan sama harimau. Padahal harimau hanya lewat. Kasihannya harimau ya. Kijang berteriak menangis seperti suara anjing ketakutan. Oh gitu. Karena Kijang ketakutan melihat harimau. Dia merasa kalau dirinya akan dikekam harimau. Ih, ngeri ya. Kalau Mariam takut nggak kalau ada harimau lewat? Iya. Kenapa? Mariam takut kalau ada harimau lewat? Digigit. Gitu juga Kijang juga takut kalau harimau lewat, takut digigit. Rusa tolol berteriak menangis seperti suara burung. Ho. Rusa juga takut, makanya dia berteriak. Kayak mana teriakannya? Ho gitu. Dia ketakutan bertemu dengan harimau. Di sisi hutan yang lainnya, semua pada ketakutan. Dan seisi hutan tahu kalau harimau itu berkeliaran. Howl gitu suara harimau. Tapi kemana mereka semua pergi,
Katanya semua harimau kebingungan. Harimau bingung, kemana ya monyet, kijang, rusa berpergian, gak ada deh di hutan. Kenapa? Karena ada harimau lewat. Padahal harimau itu gak mau menggigit mereka semuanya, ya kan? Dia takut karena lihat badan harimau yang besar dan berat, ya. Nah, jadi tadi yang kakak baca, awas ada harimau. Itu kenapa harimaunya? Karena harimau besar. Jadi semua binatang-binatang yang ada di hutan takut kalau melihat harimau. Iya, pintar. Jadi nggak mudah jadi harimau. Harimau itu banyak ditakutinya. Iya. Mariam ada nggak yang Mariam takuti tapi Mariam nggak mau lihat? Harimau sama singa. Nah gitu juga kijang, rusa, sama monyet. Dia ketakutan kalau udah nengok harimau, dia kayak menangis, kayak minta pertolongan. Jadi itu. Jadi awas ada harimau. Karena harimau lewat mereka kan ketakutan. Takut dia apa ya harimau ya? Digigit, iya. Nah, jadi semua binatang itu yang ada di hutan, mereka bersembunyi biar nggak digigit harimau. Jadi, Mariam bisa ceritakan kembali awas ada harimau? Gimana? Coba ceritakan. Di suatu hutan ada harimau. Semua hewan-hewan di hutan ketakutan melihat karena takut apa? Digigit. Iya, pintar. Makasih ya Mariam. Besok di hari Senin nanti kakak bacakan lagi lebih seru ya. Oke? Kak Nurul akan membacakan Perintis Alam, yang artinya putri yang berakhlak mulia. Mariam pernah dengar kisah Prinses Akhlak? Pernah? Wah, ini kita bacakan lagi ya. Di sini adalah Prinses Amira. Nah, di suatu hari Prinses Amira memberi makan angsa di kolam istana. Tiba-tiba raja menghampirinya. Kata raja, ayah akan pergi dengan paman aku selama beberapa hari. Namun, siapa yang merawatnya, kucing kesayangannya? Ujar raja. Aku akan merawat dengan senang hati, ayah, kata Prinses Amira dengan bangga. Malam hari, Paman Akram menemui Prinses Amira. Paman Akram berpesan, Amira, sini kucing dia akan kamu jaga. Dia tidak boleh terlambat diberikan makan dan susu. Prinses Amira tersenyum. Jangan khawatir, Paman, insya Allah aku akan merawatmu, kata Prinses Amira. Nah, prinsesnya ada ini. Ini Paman Akram. Di suatu waktu Prinses Amira sedang membaca buku di kamar. Datanglah Jihan. Ini Prinses Amira membaca buku dan ini Jihan datang. Jihan adalah seorang anak menteri di kerajaan ayahnya sekaligus sahabat Prinses Amira. Ini namanya Jihan. Kata Jihan, Prinses Amira, ikut aku ke taman libur di luar kota yuk. Ajakan Jihan penuh semangat. Dan Prinses Amira menjawab dengan ragu karena dia harus menjaga si Mio. Bagaimana ya Jihan? Aku harus menjaga si Mio. Jihan berusaha merayu. Ayo dong Princess, si Mio juga tidur tuh. Karena Jihan melihat Mio sedang tidur. Iya. Setelah menimbang-nimbang, Prinses Amira mengiyakan. Jadi Prinses Amira, iya katanya untuk ajakan Jihan.
Setelah cukup lama bermain, Princess Amira teringat amanah sang ayah. Jihan, aku pulang duluan ya, kata Princess Amira. Aku harus menjaga si Minung. Lalu Princess Amira pun bergegas-gegas pulang untuk melihat si Minung yang telah dijaganya. Ini Minungnya. Sesampai di istana, saat Princess Amira masuk ke kamarnya, ternyata si Minung sedang mengeong-ngeong kelaparan. Minungnya kelaparan. Kasihan ya Minungnya ya, karena ditinggal tadi sama Princess Amira untuk berjalan-jalan di kota istana. Aduh Minung, aku minta maaf ya, kata Princess Amira sambil memeluknya. Peluk kan sama Princess kan? Princess Amira segera memberi makan si Minung. Princess Amira bertekad untuk tidak menyanyiakan kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada orang lain. Semenjak itu, dia rajin mengawal si Minung hingga tibalah saat raja dan paman Akram pulang. Mereka membawa banyak hadiah untuk Princess Amira. Princess Amira bersyukur karena telah berhasil menjaga kepercayaan ayah dan pamannya. Jadi, kalau orang menitipkan sesuatu pada Maryam harus jaga kayak Princess Amira. Ayahnya menitipkan si kucing, namanya Minung. Jadinya kita harus menjaga titipan itu tersebut. Jangan kita tinggalkan begitu saja. Kayak tadi Princess Amira kemana? Ke keliling-liling kota di luar istana. Jadi akibatnya si Minung kelaparan. Iya, kelaparan. Jadi Putri Amira pun, dia pun mulai sekarang dia pun tidak akan menyanyiakan apapun yang dititipkan seseorang. Itu dinamakan kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain yang harus kita jaga. Kayak si Minung ini dititipkan sama Princess Amira. Jadi Princess Amira menjaga Minung. Makasih ya Maryam. Bisa kita ketemu lagi ya sayang. Maryam, kakak akan membacakan Princess Najwa. Najwa ini seorang putri. Kakak bacakan ya, Maryam dengarkan ya. Suatu hari, Princess Najwa mendengar suara gaduh dari dapur istana. Ternyata para koki sibuk mengusir seekor kucing dari kolong meja. Ini kucingnya. Sibuk kan kokinya kan mengusir kucing di kolong meja kan? Nah, lalu Princess Najwa membujuk kucing itu keluar dengan sepotong daging ayam. Sepotong daging ayam. Biar kucingnya keluar dari kolong meja. Begitu sang kucing keluar, Princess Najwa langsung menangkap dan membelai dengan lembut. Princess, jangan dipegang, nanti penyakitnya menular, ujar kata para koki. Namun Princess Najwa tidak takut. Nggak takut dia kan dipegang dengan kucingnya kan? Enggak. Nanti penyakitnya menular. Namun Princess Najwa tidak takut. Dia membawa kucing itu untuk dirawat dan disembuhkan lukanya. Kucingnya sedang luka, jadi disembuhkan sama Princess Najwa. Iya. Princess Najwa lantas membawa kucing itu ke kamarnya. Dia melupakan rasa laparnya. Usai memandikannya, dia pun memanggil dokter hewan. Ini dokter hewannya untuk memeriksa kucingnya yang sedang sakit tadi kan. Kucingnya terluka. Dokter mengatakan bahwa penyakit kudis si kucing dapat disembuhkan asal dia selalu memberi obat dengan telaten. Jadi kucing itu bisa sembuh asal Putri Najwa memberikan obatnya dengan rutin setiap hari. Dokter mengatakan bahwa sang penyakit kudis si kucing disembuhkan memberikan. Princess Najwa berjanji akan
selalu merawat kucing itu dengan memberikan nama kucing itu Katy. Nama kucingnya Katy. Berapa bulan, Nak? Beberapa hari Kok dikasih sama abangnya ya? Coba saat ajaran. bangun tidur, Princess Najwa merasa badannya gatal-gatal. Badan Princess Najwa gatal. Ratu dan Raja merasa khawatir. Bagaimana jika Princess Najwa tertular penyakit Katy? Nih, penyakit si Katy kucingnya yang kena kudis tadi katanya tadi kan. Dokter istana sedang keluar kota, jadi Princess Najwa hanya diberikan salep. Princess Najwa pun melepaskan dilepas Katy-nya, kucing yang tadi. Dia mengira bahwa Katy telah menyebabkan badannya gatal-gatal. Meskipun penyakit kucing itu sudah sembuh, dayang-dayang memberikan keranjang Katy ke halaman belakang istana dan meletakkan di bawah pohon. Katy-nya diletak di bawah pohon karena tadi Princess Najwa gatal. Selain itu uang bukunya aman. Kiranya penyakit Katy itu menular pada Princess Atau ada tunggakan Najwa. lain? Sore harinya dokter istana datang memeriksanya. Memeriksa Princess Najwa. Ternyata gatal-gatal di badan Princess Najwa karena alergi kambuh. Alergi Princess Najwa, bukan karena si Katy. Rupanya Princess Najwa lupa telah memakan udang hari sebelumnya. Princess Najwa nggak bisa makan udang. Kalau makan udang badannya gatal, bukan karena menular penyakit si Katy. Dokter memberikan obat, mengatakan bahwa gatal-gatal itu akan segera lenyap atau hilang. Kata dokter, alhamdulillah, Raja dan Ratu bersyukur mendengarnya. Princess Najwa mengambil Katy dan berada di luar membawa masuk kembali di dalam istana. Tadi yang dibuang, si Katy diambil lagi sama Princess Najwa. Iya. Nah, jadi jika kita menyayangi Itu 1 bulan Desember. lain akan menyayangi kita Bulan Desember. juga, itu pesannya. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi kita nggak boleh, kalau misalnya kita terkena sesuatu, kita nggak boleh mengatakannya ini orang yang kenakannya. Itu karena diri kita sendiri. Syahnazia Putri. Jadi kenapa tadi princessnya? Irania. Iya, gatal Iya, dikiranya perbuatan si dan Katy. Kiranya penyakit Katy yang menular. Katy kan punya penyakit kudis kan? Kiranya kena penyakit Katy yang menular pada Princess Najwa. Ternyata bukan. Princess Najwa mempunyai alergi, yaitu dia tidak bisa makan udang. Iya.